Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi akan datang tamu yang agung, bulan Ramadan yang dinantikan oleh setiap mukmin, setiap muslim. Bulan yang menjanjikan banyak harapan bagi orang-orang yang penuh dengan dosa. Harapan bagi para solihin, para solihat yang merindukan surga. Harapan bagi siapa saja, setiap muslim yang ingin bahagia ketika bertemu dengan Rabb-Nya. Inilah bulan yang nanti-nanti dengan penuh harapan. Dan sebelumnya banyak di antara kita sudah pernah didatangi tamu tersebut, ya, tahun-tahun yang lalu. Ya. Dan alhamdulillah mudah-mudahan pada tahun ini juga kita diberi kemudahan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Namun nikmat bertemu dengan bulan Ramadan tentu tidak ada yang bisa jamin untuk bisa mendapatinya setiap tahun. Sudah banyak saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita yang meninggal di tahun ini sehingga tidak bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Bahkan pada Ramadan sebelumnya ada yang baru setengah Ramadan kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang membuat perencanaan, saya akan melakukan demikian dan demikian, ketika di bulan Ramadan ternyata dia tidak bertemu dengan bulan Ramadan. Maka sungguhnya agar Ramadan kita menjadi lebih bermakna, ya, sehingga kita bisa lebih semangat beribadah, lebih khusyuk, ya, dan semoga ibadah kita lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan kali ini saya akan mengajak diri saya pribadi dan juga para hadirin hadirat untuk merenungkan beberapa perenungan agar kita bisa lebih optimal dan maksimal menyambut tamu yang sangat agung tersebut yang merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hendaknya kita tahu bahwasanya Ramadan adalah bulan penuh keberkahan. Karenanya Nabi SAW mengatakan, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, yaitu bulan penuh berkah. Dan disebut berkah adalah kasratul khair, yaitu banyaknya kebaikan, dan juga subutuhu, dan tetapnya kebaikan tersebut. Tidaklah dikatakan suatu berkah kecuali bertambah-tambah kebaikannya. Oleh karenanya kebaikan banyak sekali dibuka pada bulan Ramadan. Sebagaimana hadis-hadis yang telah kita ketahui, Rasulullah SAW bersabda, jika datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka. Isyarat bahwasanya kalau orang yang masuk surga mudah di bulan Ramadan, sehingga pintu-pintunya sudah dibuka menyambut orang-orang yang ingin masuk surga. Dalam riwayat yang lain, futihat abwabus sama, dibukalah pintu-pintu langit, sebagai isyarat bahwasanya doa mudah dikabulkan di bulan tersebut, karena doa tidak dibatasi oleh langit, bahkan langit terbuka untuk menyambut doa tersebut. Demikian juga isyarat bahwasanya amal soleh mudah diterima, tidak seperti bulan-bulan yang lain. Allah berfirman, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalu salihu yarfa'uh." Sungguhnya kalimat-kalimat yang baik manjat menuju Allah dan amal soleh diangkat oleh Allah, yaitu angkat menembus langit dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kesempatan seorang banyak ibadah karena amalnya mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, futihat abwabur rahmah, dibukakan pintu-pintu rahmat. Berarti rahmat Allah begitu banyak bercucuran kepada hamba-hambanya. Maka ini adalah, ya, nikmat yang tidak Allah berikan di bulan-bulan yang lain. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan, "Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah." Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan hamba-hambanya untuk bebas dari neraka jahanam, dan itu berlaku setiap
malam bulan Ramadan. Setiap malam bulan Ramadan ada pencatatan hamba-hamba Allah yang lepas bebas dari neraka jahanam. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan wasufidati syayatin, setan-setan dibelenggu. Kalau kita perhatikan tentang hadis ini saja, apalagi Rasulullah kabarkan wa yunadi munadin, ada yang menyeru ya baghiyal khairi aqbil, wahai pencari kebaikan semangatlah, wa ya baghiyasy syarri aqsir, wahai pencari keburukan berhentilah. Ini menunjukkan bahwasanya Allah mengkondisikan bulan Ramadan untuk kita, agar kita kembali kepada Allah, agar kita optimal, agar kita semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga janji-janji Allah begitu banyak dikondisikan. Bayangkan setan dibelenggu, pintu surga dibuka. Wa ghulliqat abwabun niran, pintu neraka ditutup. Langit-langit terbuka, rahmat Allah turun. Ada yang menyeru, semangat, berhenti dari maksiat. Ini semua dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi janji-janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan berharap kepada Allah diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Maka bulan Ramadan bulan yang sangat menjanjikan. Sehingga seandainya ada seorang bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian ternyata dia tidak diampuni, ini orang yang kebangetan, orang yang tidak tahu diri, orang yang sangat merugi. Oleh karena Rasulullah SAW pernah berkata, amin, yaitu Rasulullah mengaminkan doa malaikat Jibril. Apa doa malaikat Jibril? Kata Jibril alaihissalam, raghima anf man adraka Ramadan fansalakha falam yukfar lahu. Sungguh merugi. Raghima anf yaitu hidung seorang tersungkur di tanah, yaitu merugi, celaka. Orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian Ramadan pergi dan dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kesempatan dia untuk diampuni, untuk bebas dari neraka sangat banyak jalan. Kalau dia tidak berhasil yang ini, masih ada jalan yang lain. Kalau dia tidak bisa berhasil diampuni oleh Allah gara-gara puasa, masih ada jalan yang lain. Rasulullah SAW bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa karena iman dan berharap pahala dari Allah, diampuni dosa yang telah lalu. Taruhlah dia gagal, puasanya tidak menjadikan dia diampuni oleh Allah. Tapi masih ada salat malam, salat tarawih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang salat malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, yakin ini perintah Allah, wa ihtisaban dan berharap, yakin ada pahala dan dia hanya berharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Taruhlah ternyata salat malamnya juga tidak terima, masih ada Lailatul Qadar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang di malam Lailatul Qadar menghidupkan Lailatul Qadar dengan iman, beribadah dengan ketakwaan, berharap diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Baik, kalau dia tidak berhasil di malam pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah. Setiap malam Allah catat hamba-hambanya terlepas dari neraka dan itu berlaku setiap malam. Malam pertama mungkin dia masih malas-malas, belum tercatat, masih ada malam kedua. Malam kedua dia masih malas-malas, masih ada malam ketiga, masih ada malam keempat, sampai malam ke-29 atau malam ke-30. Baik, kalau dia tidak berhasil itu semua belum diampuni, masih bisa dia bersedekah di bulan Ramadan. Dia memberikan buka puasa kepada orang yang berbuka. Man fattara sha'iman, siapa yang beri buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia seperti dapat pahala orang yang berpuasa. Maksud saya banyak jalan. Terlebih lagi setiap ibadah dilipat gandakan oleh Allah secara kuantitas dan kualitas. Siapa yang beribadah di bulan Ramadan tidak sama seperti di bulan-bulan yang lain. Tidak sama. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah SAW mengatakan, al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan seperti haji bersamaku. Padahal umrah kalau kita kerjakan cuma 3 jam, 4 jam. Sementara haji berhari-hari. Tetapi ketika umrah tersebut dikerjakan di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, pahalanya seperti haji. Bahkan kata Nabi, hajjatan ma'i, haji bersamaku. Berarti amal sedikit dilipat gandakan secara kuantitas maupun kualitas. Contoh lagi, siapa yang berhasil beribadah dengan ibadah yang diridhoi oleh Allah malam Lailatul Qadar, maka dia beribadah seperti 83 tahun atau lebih. Kata Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan sekitar 83 tahun lebih. Artinya apa? Kalau seorang diberi taufik oleh Allah, sehingga satu malam saja di antara 30 malam tersebut, entah malam 21, entah malam 23, entah malam 25, entah malam 27, entah malam 29, ternyata dia beri taufik oleh Allah, dia beribadah dalam waktu 10 jam. Taruhlah satu malam 10 jam, dari maghrib sampai terbit fajar 10 jam. Taruhlah dia potong lagi tidur 2 jam, karena ingin istirahat, sehingga masih ada 8 jam.
8 jam dia kerjakan, atau 10 jam dia beribadah. Dia baca Quran, dia berzikir, dia salat malam, dia baca tadabbur Al-Quran, ya. Dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bersolawat. Maka ketika diridhai oleh Allah, 10 jam tersebut seperti 83 tahun. Artinya kalau kita mau ratakan meskipun hitungannya tidak demikian, jika ada orang beribadah 1 jam di malam Lailatul Qadar, dia seperti beribadah 8,3 tahun. Kalau dia berzikir Astaghfirullah, astaghfirullah, berzikir 1 jam, dia seperti berzikir 8,3 tahun. Dia baca Quran 1 jam seperti baca Quran 8,3 tahun. Tentu hitungannya tidak demikian, saya cuma ambil rata-rata. Dia solat malam 1 jam seperti solat bertahun-tahun. Siapa yang kuat solat 8,3 tahun? Berdiri, enggak ada yang kuat. Oleh karena ini dalil bahwasanya ibadah di bulan Ramadan dilipat gandakan secara kuantitas maupun kualitas. Sampai sebagian salaf mengatakan siapa yang bertasbih di bulan Ramadan seperti 1000 kali di luar bulan Ramadan. Maka ini Allah lagi obral ampunan, Allah lagi obral pahala, Allah lagi mudahkan masuk surga. Maka ini sebenarnya nikmat yang luar biasa. Nah, kita harus menghadirkan nikmat ini. Nah, di antaranya kita menyadari bagaimana kekurangan kita selama setahun ini. Coba kita renungkan masing-masing. Setahun ini apa yang sudah kita lakukan? Betapa banyak maksiat yang kita lakukan. Betapa banyak kita kalah dengan syaitan. Betapa banyak kita ditawan oleh hawa nafsu kita selama setahun ini sebelum datang bulan Ramadan. Kita renungkan betapa banyak pandangan haram yang kita lihat. Lihat ada aurat wanita terbuka. Ya. Siapa yang berinteraksi dengan medsos, maka betapa sering dia jatuh sehingga dia melihat aurat wanita yang jelas haram untuk dilihat. Apalagi orang yang kemudian terjebak dengan hawa nafsunya sehingga setiap hari dia nonton film. Nonton film Korea, nonton film Netflix, nonton film box office. Hari-hari dia lewati berjam-jam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melihat aurat lawan jenis terbuka. Baik wanita yang nonton film Korea memandang wajah-wajah yang mempesona, atau lelaki yang melihat banyak wanita-wanita yang cantik sehingga tertarik dan berhasrat. Betapa banyak pandangan haram yang kita lepaskan. Betapa banyak lisan kita menggibah orang. Setahun. Saya tidak bicara sebulan 2 bulan, setahun. Kalau kita disuruh hitung berapa banyak orang sudah kau gibahin, kau ceritakan kejelekannya, kita udah lupa saking banyaknya orang kita gibahi. Kalau kita tanya betapa banyak mulutmu merendahkan orang lain, ya. Menghinakan orang lain. Dengan lisan, dengan isyarat, dengan tulisan merendahkan orang lain. Kata Rasulullah SAW, at-taqwa hahuna. Takwa tempatnya di hati. Bihasbi imra'in minasyarri an yahkira akhahul muslim. Cukuplah seorang dikatakan buruk ketika dia merendahkan saudaranya sama muslim. Betapa sering kita merendahkan orang, kita lihat tulisannya kita merendahkan, kita lihat ceramahnya kita merendahkan, kita lihat fisiknya kita hinakan. Betapa banyak penyakit hati yang kita lakukan. Betapa sering kita hasad kepada orang lain. Hasad dosa atau bukan? Dosa. Lihat orang beli mobil baru kita hasad. Lihat orang bangun rumah baru kita hasad. Lihat kawan kawin lagi kita hasad. Betapa sering kita hasad. Lihat teman pengajiannya lebih ramai kita hasad. Kenapa hasad? Lihat orang istrinya lebih cantik kita hasad. Kamu jelek kok istrimu cantik. Terus kenapa? Hasad. Hasad menimpa diri kita. Penyakit hati banyak. Betapa sering kita suudzon sama orang tanpa dalil, tanpa hujjah. Banyak. Ini dosa. Betapa sering kita sombong, siapa dia sih? Siapa dia? Belum tahu saya. Padahal Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang dalam hatinya ada kesombongan meskipun seringan dzarrah. Dzarrah itu ada yang mengatakan semut kecil. Artinya semut kecil kalau ditimbang berapa sangat ringan. Kalau dia ada kesombongan sedikit, yaitu gomtun nas, merendahkan orang lain, sombong. Gimana mau surga? Susah. Betapa sering kita merendahkan orang lain dengan tulisan, dengan perkataan, dengan isyarat. Ini saya beri gambaran tentang dosa-dosa yang kita lakukan. Betapa sering kita tidak menunaikan hak orang-orang di dekat kita, hak istri. Kita tidak ajak ngobrol, kita tidak perhatian, sibuk dengan medsos, ya. Kita tidak mendidiknya, padahal Allah memerintahkan kita untuk mendidiknya. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka jahanam. Gimana menjaga istri dari neraka, menjaga anak dari neraka? Didik mereka, ngobrol dengan mereka, beri arahan kepada mereka. Bukan cuma kasih duit kemudian biarkan begitu saja. Sudahkah kita mendidik istri kita? Sudahkah kita mendidik anak-anak kita?
Banyak hak-hak mereka yang kita lalaikan. Sudahkah kita berbakti sama orang tua? Sudahkah kita menunaikan hak tetangga? Terlalu banyak kalau kita bicara dosa-dosa yang kita lakukan. Makanya ikhwan, ini kesempatan tahun banyak kita lakukan. Sekarang kesempatan kita untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang memperhatikan tentang agungnya bulan Ramadan, betapa mudah Allah memberi ampunan di bulan Ramadan, ya. Maka tentu dia tahu bahwasanya bertemu dengan bulan Ramadan adalah nikmat yang sangat agung. Betapa mudah dia mendapatkan derajat yang tinggi dengan bulan Ramadan, maka dia akan tahu nikmat bulan Ramadan adalah nikmat yang sangat agung. Sebagaimana hadis yang masyhur tentang dua orang. Mereka berhijrah menuju kota Madinah. Wa kana islamuhuma jami'an. Dua-duanya masuk Islam sama. Wa kana ahaduhuma ashadda ijtihadan minal akhar. Yang satu lebih semangat beribadah daripada yang kedua. Jadi sama-sama masuk Islam mulai dari nol. Yang satu akhirnya semangat berislam, akhirnya meninggal mati syahid. Fa'asha ba'dahu al-akhar sanah. Kemudian yang kedua hidup setahun setelahnya, baru kemudian meninggal dunia. Jadi yang pertama semangat meninggal, yang kemudian teman satunya yang sama-sama start masuk Islam, ternyata setahun kemudian baru meninggal dunia. Akhirnya ketika mereka berdua meninggal, ada sahabat yang bermimpi keduanya di surga, tetapi orang yang kedua yang meninggal belakangan, yang kurang semangat beribadah, ternyata surganya lebih tinggi. Maka dia pun bangun dari tidurnya, dia cerita ke sana kemari, maka heboh. Sampailah kabar ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya, kok bisa orang kedua surganya lebih tinggi ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW memberi gambaran, kata Rasulullah SAW, Alaysa asha ba'dahu sanah? Bukankah orang kedua hidup setahun setelah meninggal yang pertama? Fa'adraka Ramadana fasamah? Bukankah dia ketika hidup setahun kemudian dia mendapati bulan Ramadan dan dia puasa? Wa shalla kam raka'ah, dan dia salat betapa banyak rakaat dia salat. Maka jarak antara keduanya lebih jauh daripada langit dan bumi. Subhanallah. Orang kedua, kenapa dia bisa tinggi derajatnya? Karena berkesempatan mendapatkan bulan Ramadan. Sebagian ulama mengatakan, nikmat dari Allah ketika seorang mendapatkan Lailatul Qadar, maka dia dapat bonus, akan dapat bonus 83 tahun karena dia beramal cuma satu malam seperti 83 tahun. Inilah nikmat dari Allah agar umat Islam bisa mengungguli umat-umat sebelumnya. Umat-umat sebelumnya umurnya panjang. Kita umurnya berapa, ikhwan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati baina sittin ila sab'in." Umur umatku antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Dan hanya sedikit yang melewati 70 tahun. Apalagi Indonesia suka gorengan, lebih cepat. Lebih cepat. Saya ketemu guru saya di Madinah, di Masjid Nabawi. Dia panggil Firanda. Kenapa orang Indonesia umur 60, 70 sudah meninggal? Kita di sini di Arab 80, 90, 80, 90. Saya bilang mungkin sering makan gorengan, Syekh. Mau saya, subhanallah, umur kita kalau kita mau paksa ibadah sebentar. Ada bonus, bayangkan kalau kita 10 tahun, tiap tahun dapat Lailatul Qadar, berarti umur kita bonus berapa? 830 tahun. Apakah kita menghadirkan nikmat mendapatkan Ramadan ini yang jadi pertanyaan? Orang tahu dia banyak kekurangan. Banyak dosa-dosa yang dilakukan, dia akan semangat beribadah di bulan Ramadan. Nah, saya bilang bulan Ramadan ini bukan cuma untuk ini saatnya para peminum khamr bertobat, para pemain judi bertobat, ya. Para tukang maksiat pezina bertobat. Bukan mereka saja, kita semua juga bertobat. Kita ini juga banyak dosa, kita ini juga banyak kekurangan. Bagaimana kita sholat subuh terkadang malas, terkadang rajin. Banyaklah kita kalau mau hitung-hitung dosa-dosa kita. Oleh karenanya kita semua butuh untuk mendapatkan rahmat di bulan Ramadan. Taib, Allah Subhanahu wa taala mengkondisikan bulan Ramadan agar kita leluasa untuk beribadah. Saking begitu Allah ingin kita bisa semangat beribadah sehingga syaitan-syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wasufiddati syayatin." Syaitan-syaitan dibelenggu. Dalam riwayat maradatul jin, itu gembong-gembong jin dibelenggu. Syaitan yang selama ini menggoda kita, sering kita kalah dengan godaannya, ya, dibelenggu. Tahukah kita bagaimana permusuhan syaitan selama ini? Agar kita tahu betapa butuh kita dengan bulan Ramadan. Agar kita bisa beribadah tanpa godaan syaitan.
Syaitan musuh yang nyata. Innahu lakum aduwwum mubin. Kata Allah, syaitan adalah musuh yang nyata. Apakah selama ini kita merasa syaitan musuh yang nyata atau sekedar kita baca ayat kemudian tidak kita renungkan? Ketika kita mengerikan syaitan musuh yang nyata, kita akan waspada dengan syaitan. Kita waspada dengan maksiat. Sungguh syaitan telah menyalakan api peperangan untuk menjerumuskan manusia dalam neraka jahanam. Dia ingin seluruh anak Adam menemani dia dalam neraka jahanam, dan dia sudah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kata syaitan, ya Allah, aku benar-benar akan menggoda mereka. Seluruh jalan menuju jalanmu, aku akan tongkrongi jalan tersebut. Aku datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, segala arah akan aku goda. Dalam hadis kata Nabi SAW, inna syaitan yaqudu li bini Adam bi atruqih. Atau qa'ada li bini Adam bi atruqih. Sungguhnya syaitan nongkrong di semua jalan yang ditempuh oleh anak Adam. Dia ingin ke masjid, ada syaitannya. Dia ingin bersedekah, ada syaitannya. Dia ingin baca Quran, ada syaitannya, bikin malas. Dia ingin salat duha, ada syaitan yang menggodanya. Saking begitu banyak syaitan dapat tugas, sampai syaitan masing-masing punya keahlian spesialis. Seperti Rasulullah sebutkan tentang syaitan yang khusus menggoda orang yang salat agar tidak khusyuk. Namanya khinzab. Kenal enggak khinzab? Masa enggak kenal? Sering datangin kita ketika salat. Buat kita lupa, buat kita mikirin dunia. Buat kita enggak tahu apa yang dibaca imam, tahu-tahu Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Sampai ada setan-setan spesial. Ada setan yang tugasnya membuat kita ragu. Ketika kita sedang salat, dia tiup dubur kita seakan-akan kita buang angin sehingga pikiran kita kepada batal enggak, batal enggak, batal enggak, batal enggak. Setan menggoda luar biasa. Dan iblis juga telah bersumpah, la uzayyinanna lahum fil ardi wa la aghniyahum ajma'in. Ya Allah, sungguh aku akan menghiasi maksiat bagi pengikut anak-anak Adam, bagi anak Adam di dunia. Aku akan hiasi maksiat sehingga maksiat tersebut akan terlihat indah. Siapapun orang ingin maksiat, kalau tidak maksiat dia gelisah. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mar'ata tuqbilu ala surati syaitan wa tudbiru ala surati syaitan. Wanita kalau datang dalam bentuk syaitan, kalau balik dalam bentuk syaitan. Maksudnya kata para ulama apa? Syaitan menghiasi sehingga lelaki melihat wanita yang haram baginya dengan penasaran, dihiasi, dibisik-bisik oleh syaitan sehingga terlihat indah. Sehingga wanita yang dilihat selalu lebih cantik daripada istrinya. Padahal bisa jadi dan atau belum tentu. Tapi maksudnya demikian. Ketika balik dihiasi oleh syaitan. Syaitan tugasnya menggoda lelaki sehingga menghiasi kemaksiatan. Dalam satu hadis dalam Sahih Muslim, lamma sawwarallahu Adam fil jannah, ketika Allah memberi bentuk Adam, Allah ciptakan Adam dari tanah liat. Setelah itu Allah biarkan tanah tersebut lama, setelah itu Allah beri bentuk manusia. Tapi Allah belum tiup roh. Fatarakahu fil jannah ma syaa an yatrukahu. Maka setelah Allah beri bentuk Adam, Allah biarkan saja di surga. Maka datanglah iblis, yutifu bihi, yanzuru ilaihi. Maka iblis pun muter-muter, dia penasaran ada makhluk baru yang Allah ciptakan di surga. Maka dia muterin, dia cek-cek. Fawajada annahu ajwaf. Maka dia dapati bahwasanya Adam berongga. Maka dia mengatakan, ini adalah khalqun la yatamalak. Bahwasanya Adam adalah makhluk yang tidak kokoh. Karena dia berongga, bisa goyang, bisa ini. Beda kalau ketika makhluk tersebut kokoh dari dalam, tidak ada rongganya. Kata para ulama, iblis tahu karena Adam adalah makhluk yang berongga, tidak kokoh, maka mudah untuk dibisik-bisikin. Dan bahkan ada yang menafsirkan la yatamalak amama syahwah, dia tidak akan kuat di hadapan syahwat. Iblis tahu, oh Adam modelnya begini. Anak keturunannya pun demikian. Iblis tahu bagaimana menggoda manusia. Bahkan iblis mengirim pasukannya untuk mengajak kita ke neraka. Kata Allah, wastafziz man istata'ta minhum bisautik wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajilik, bi khaylika wa rajilik wa syarikum fil amwali wal auladi wa'idhum wa ma ya'iduhum syaitanu illa gurura. Kata Allah, silakan engkau iblis memprovokasi anak-anak Adam, ajak mereka untuk maksiat, bisik-bisik, bikin syubhat. Gambarkan bahwasanya maksiat adalah keindahan.
Gambarkan kenikmatan yang dekat yang mereka dapatkan jika bermaksiat, dibisik-bisikin. Semampu engkau wahai iblis. Kemudian kata Allah, wa ajlib alaihim bi khailika wa rajlik. Ajak pasukan berkudamu, ajak pasukan jalan kakimu untuk menyerang mereka. Jadi iblis benar-benar berperang. Antum kira antum hidup, iblis tidak usaha sama antum. Iblis berusaha. Wa syarikum fil amwali wal aulad. Sertailah mereka, anak-anak Adam, wahai iblis, sertailah mereka dalam urusan harta dan anak-anak mereka. Sampai ada yang mengatakan ketika seorang berhubungan dengan istrinya tidak berdoa, iblis ikut serta. Syaitan ikut serta. Antum kira setan nongkrong, bengong? Tidak, setan bekerja keras. Saking bekerja kerasnya dia menggoda manusia, dia tidak tidur siang. Kata Nabi SAW, qilu fa inna syaitana la yaqil. Tidur sianglah kalian, sungguhnya setan tidak tidur siang. Antum tahu kenapa setan tidak tidur siang? Main game. Setan tidak tidur siang kenapa? Untuk godain kita. Dia tidak istirahat untuk godain kita. Bahkan ketika sudah menggoda, iblis cek dulu ada quality control. Maka Rasulullah bersabda dalam hadis Sahih Muslim, "Inna iblis wada arsyahu 'alal ma' tsumma yab'atsu sarayahu." Sungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas laut, lalu dia mengirim pasukan-pasukannya. Setelah mereka menggoda ke sana kemari, iblis ingin tahu bagaimana hasilnya. Fa adnahum minhu manzilatan a'dhamum fitnah, maka yang paling kedudukannya tinggi di sisi iblis adalah yang setan yang paling besar fitnahnya. Maka fayaji'u ahaduhum, maka salah satu setan datang lapor, "Ya iblis, saya telah gini ganggu-ganggu dia sampai dia berzina." Kata iblis, "La, belum." Satu lagi lapor, "Ya iblis, saya ganggu dia sampai dia minum khamar." Kata iblis, "Belum." Satu lagi datang, "Ya iblis, la ziltu bihi hatta farraqtu bainahu wa baina imraatihi." Saya godain dia terus sampai dia ceraikan istrinya. Kata iblis, "Ni'ma anta, ente setan top." Bisa membuat suami istri cerai. Kenapa? Di balik perceraian akan banyak musibah. Terkait suami, terkait istri, terkait anak-anak. Maksud saya, setan juga benar-benar serius nyerang kita. Jadi kita harus sadar betapa sering kita jatuh dari godaan setan. Oleh karenanya, ketika rahmat Allah turun di bulan Ramadan, setan dibelenggu. Setan dibelenggu. Agar kita mudah beribadah. Agar kita mudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan lagi liburan. Sekarang masih belum, masih berapa hari lagi. Sekarang masih semangat. Masih godaan setan luar biasa. Ketika orang sedang bersendirian, sampai setan menggoda manusia ketika orang akan meninggal dunia, dan itu bahkan godaan yang paling berat. Maka di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa a'udzubika min an yakhabbatani syaitan min an yakhabbatani syaitan indal maut. An yatakhabbatani syaitan indal maut. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari syaitan menggodaku ketika akan meninggal dunia. Imam Ahmad rahimahullahu taala ketika akan meninggal dunia, dia mengatakan ketika anaknya mau mentalkin, dia mengatakan ba'du belum sambil menepiskan tangannya. Ketika dia sadar, anaknya bertanya, "Wahai ayahanda, kenapa kau mengatakan belum?" Kata Imam Ahmad, "Tadi syaitan datang kepadaku, iblis." Ketika Imam Ahmad meninggal dunia, dia berkata, "Futtani ya Ahmad." Wahai Ahmad, kau sudah lolos dariku. Yaitu iblis ingin Imam Ahmad sombong, bangga, ujub. Kata iblis, "Kau menang Ahmad. Kau lolos, saya kalah." Kata Imam Ahmad, ba'du belum. Sebelum saya meninggal, belum selesai. Maksud saya, iblis menggoda kita kapan saja. Manusia khalqun la yatamalak. Manusia adalah makhluk yang tidak bisa kokoh. Tidak kokoh di depan syahwat. Tidak kokoh untuk dibisi-bisi syaitan. Sebenarnya menafsirkan tidak kokoh ketika marah. Dia tidak bisa mengontrol dirinya. Lemah, mudah digoda oleh syaitan. Nah sekarang syaitan sedang dibelenggu oleh Allah. Maka kita serius. Belum tentu kita bisa beribadah seperti ini di bulan Ramadan. Di bulan-bulan yang ini. Karena di bulan lain syaitan terbebaskan. Bebas menggoda. Bebas membisik-bisikan gangguan kepada kita. Azan kah? Azan. Berapa menit lagi? 19? 7 menit. Baik. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Agar kita semangat di bulan Ramadan dan kita benar-benar bisa memahami ayat-ayat yang kita baca. Kenapa kita puasa? Karena kita ingin bebas dari neraka
Jahannam. Maka renungkanlah ayat-ayat tentang neraka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fattaqun nar. Jagalah diri kalian dari neraka Jahannam. Kadang-kadang kita baca ayat tentang neraka, sekarang kita bilang ini buat orang kafir. Benar Allah mengatakan waiddatil kafirin. Allah siapkan bagi orang kafir. Tetapi banyak dalil juga menunjukkan bahwasanya orang-orang muslim yang tidak soleh juga masuk neraka. Banyak. Ya. Yang makan riba, ya. Yang meninggalkan sholat, yang berzina. Dalam Al-Quran Allah sebutkan banyak. Ya. Di neraka Jahannam yang makan harta anak yatim, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim dengan kezaliman, sungguhnya mereka memakan api dalam perut mereka dan mereka akan masuk neraka. Jadi banyak juga ayat-ayat menjelaskan pelaku-pelaku dosa juga di neraka jika Allah tidak ampuni. Tahukah kita neraka yang Allah membuat kita takut neraka tersebut? Neraka yang sangat mengerikan. Oleh karenanya Rasulullah SAW pernah berkata tentang neraka Jahannam, narukum hadhihi, ya, ma yuqidu banu Adam. Tahukah kalian neraka api kalian ada di dunia ini yang digunakan oleh anak Adam untuk menyalakan api? Dia adalah juz'un wahidun min sab'ina juz'an min nari jahannam. Dia adalah 1 dari 70 bagian neraka Jahannam. Maka ketika para sahabat mendengar hadis Nabi SAW, para sahabat berkata, wa innaha lakafiyah. Ya Rasulullah, sungguh neraka di dunia saja sudah cukup untuk membakar kami. Enggak ada yang kuat berhadapan dengan api neraka. Kita enggak kuat, ikhwan. Oleh karena saya ingat kisah seorang pemuda ketika dia mampir di rumah seorang wanita, kemudian mulai terbetik dalam benaknya untuk menzinai wanita tersebut, maka dia segera nyalakan api. Kemudian dia mulai membakar jarinya satu demi satu. Satu dia bakar, satu dia bakar, satu dia bakar. Ternyata dia tidak kuat menghadapi api lilin atau api cuma ya lampu. Akhirnya dia meninggalkan niatnya untuk berzina tersebut. Api yang kita rasakan sekarang kita enggak mampu. Gimana lagi kalau 70 kali? 70 kali, Pak. Azan kan? Ya, azan dulu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan tadi bahwasanya di antara hal yang menjadikan Ramadan kita lebih bermakna, kita sering mendengar imam baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jauhkanlah kami dari neraka Jahannam. Namun kita kurang menghayati tentang bahayanya neraka Jahannam. Kita harus tahu bahwa neraka Jahannam sangat panas, ya, sangat panas. Seandainya besi dibakar di neraka, besi pun akan luluh, akan lebur. Bagaimana dengan kita manusia? Bagaimana Rasulullah SAW sebutkan, inna ahwanan nasi adzaban yaumal qiyamah rajulan wa huwa yanta'ilu bina'alaini au bisyirakaini min nar yagli bihima dimaguhu. Orang yang paling ringan azabnya pada di neraka kelak adalah seorang yang memakai 2 sendal dari api, yaitu api tidak mengenai seluruh tubuhnya, hanya mengenai ya kakinya. Ya. Dalam riwayat tahta akhmusi qadamaihi, itu bagian bawah telapak kakinya. Tetapi ternyata membuat otaknya mendidih. Seorang enggak bakalan kuat ya dengan neraka yang sangat dahsyat tersebut. Kata Allah fa andartuk naron taladha. Ya. Sungguhnya ya aku beri peringatan kepada kalian tentang neraka yang menyala-nyala. Oleh karena ikhwan, seorang ketika mengetahui dahsyatnya api neraka, Allah sebutkan dalam Al-Quran misalnya, yauma tuqallabu wujuhum finnar, hari di mana wajah mereka dibolak-balikkan, dibakar di api neraka. Allah juga berkata, talfahu wujuhamun nar wa hum fiha kalihun. Ya. Maka api membakar wajah mereka, mereka menjadi kalih. Kalih itu apa? Seperti kalau kita bakar kambing maka mulutnya mulai merobek karena kena api. Wajahnya seperti itu ketika dibakar di neraka Jahannam. Allah sebut tentang api neraka, kata Allah Subhanahu wa taala, allati tattali'u 'alal afidah. Neraka kalau bakar langsung masuk ke jantung. Beda kalau api dunia. Api dunia ketika bakar yang dibakar luar dulu, baru dalam belakangan. Kalau api neraka tidak, langsung luar dalam dia bakar karena saking panasnya api tersebut. Enggak ada yang kita mampu. Dan orang kalau masuk neraka bisa jadi sekian lama ya. Makanya ada kawan pernah menegur seorang yang berzina, dia mengatakan, ikhwan, kalau seorang berzina dosa besar, mungkin diampuni? Mungkin.
Karena akidah Ahlussunnah pelaku dosa besar masih mungkin diampuni. Tapi mungkin tidak diampuni? Mungkin. Akidah Ahlussunnah mengatakan Allah Subhanahu wa taala pasti mengampuni sebagian pelaku dosa besar dan pasti mengadab sebagian pelaku dosa besar. Namun kita enggak tahu pelaku dosa besar ini masuk yang mana, bagian yang diampuni atau yang tidak diampuni. Tapi kalau tidak diampuni, kemudian dia disiksa. Misalnya dia berzina setengah jam, 1 jam, tapi dia diazab. Apakah mungkin dia diadab 100 tahun gara-gara zina sekali? Mungkin. 1000 tahun? Mungkin. 1 miliar tahun? Mungkin. Karena neraka kita tidak bicara jumlah tertentu, dia abadi selama-lamanya. Maka seorang jangan coba-coba masuk neraka. Oleh karenanya benar-benar minta perlindungan kepada neraka jahanam. Lihat bagaimana ibadur rahman. Ibadur rahman siapa? Orang-orang yang derajatnya tinggi, bukan mungkin orang seperti kita. Yang sempurna dari segala sisi. Tetapi mereka takut dengan neraka jahanam. Kata Allah, ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Ar-Rahman yang berjalan di atas muka bumi dengan penuh tawadhu, tidak ada kesombongan sedikit pun dari hati dan juga ekspresi gestur tubuh enggak ada sombong sedikit pun. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada yang musik mereka, ganggu mereka, mereka tidak gubris, maka mereka menjawab dengan salam, yaitu agar tidak membalas keburukan dengan keburukan. Walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama, dan mereka ketika di malam hari mereka sujud dan berdiri salat malam. Luar biasa. Kemudian walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra muqama. Dan orang-orang yang mereka berdoa kepada Allah, ya Rabb kami, jauhkanlah kami dari neraka jahanam. Sungguhnya adabnya menempel pada seorang dan dia adalah tempat yang paling buruk untuk ditinggali. Mereka orang-orang saleh berdoa agar dilindungi dari neraka jahanam karena mereka tahu bahwasanya neraka sangat mengerikan. Fa anzartukum naran taladza. Aku beri peringatan kepada kalian tentang api yang menyala-nyala. Makanya nama neraka ngeri. Ada namanya naron taladza, api yang menyala-nyala. Ada namanya sa'ir, yaitu api yang menyala yang sudah dipanaskan sejak lama. Narun hamiyah, hamiyah itu dipanaskan. Dia sudah api dipanaskan dalam waktu yang lama semakin menyala. Disebut neraka sakar. La tubqi wa la tadhar. Kenapa neraka sakar? Karena kalau dia sudah membakar tidak ada yang tersisa. Tidak ada daging, tidak ada tulang, semua tidak ada yang tersisa dibakar oleh api tersebut. Ngeri. Oleh karena ikhwan, kesempatan ketika bulan Ramadan, ketika kita berdoa minta perlindungan neraka, ya, kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita enggak ada yang mampu dengan api neraka. Makin di antara yang menjadikan Ramadan kita lebih bermakna sehingga kita ketika beribadah, berdoa benar-benar minta akan diselamatkan dari api neraka jahanam. Tapi di antara hal yang mungkin bantu kita untuk lebih optimal di bulan Ramadan, yaitu kita selama ini sibuk dengan interaksi dengan manusia ya, selama 11 bulan. Sekarang kesempatan bagi kita untuk lebih intensif interaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha baik, Dia sudah sediakan mengkondisikan bulan Ramadan. Ketika Allah mengkondisikan bulan Ramadan, untuk Allah atau untuk kita? Untuk kita, ya. Allah tidak ada kepentingan dengan kita. Untuk kita agar kita bertobat. Kata Allah, in ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik untuk diri kalian. Wa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat buruk ya buat diri kalian. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Siapa yang bersyukur untuk dirinya, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah ikat setan-setan? Allah jadikan bulan-bulan berkah agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah 11 bulan kita sibuk dunia. Sekarang kita bukannya meninggalkan dunia, enggak. Tetapi lebih intensif dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mulailah kita ketika baca Quran dengan niat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mulai baca Quran dengan baca yang berkualitas. Baca ingin tahu Allah maksudnya apa. Kita baca tadabburi ayatnya, kita dekat dengan Allah. Kalau ada kesempatan iktikaf, zikir dengan lebih serius di bulan Ramadan, salat malam kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah 11 bulan sudah kita berkelana ke sana kemari, sibuk dengan dunia ke sana kemari. Ada waktunya sekarang kita lebih intensif. Saya tidak bilang tinggalkan dunia, enggak. Sahabat juga kerja tetap kerja, ya. Rasulullah SAW juga kegiatan-kegiatan, hanya cuma lebih fokus ketika 10 hari terakhir, yaitu ketika iktikaf. Tetapi kita sejak awal bulan Ramadan kita berusaha dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah membuka rahmatnya. Maka jangan kita menjauh dari Allah Subhanahu. Siapapun diri kita, apapun kondisi kita. Apapun wasiat yang kita lakukan, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah Allah sangat mencintai hambanya yang kembali kepada Allah. Munib.
Allah puji orang yang mudib senantiasa kembali kepada Allah. Bermaksiat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada masalah langsung tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Munib itu raja yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang melintas yang pertama kita pikirkan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita alami yang pertama kita bilang penolong kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada masalah kita tahu yang tempat bersandar pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita bilang ya Allah. Makanya di antara hadis yang menarik ketika Abdullah bin Amr bin As penasaran dengan seorang yang kata Rasulullah, inilah penghuni surga, inilah penghuni surga. Kata Rasulullah SAW, yatlu alaikumul an rajulun min ahli jannah. Ada seorang muncul sekarang penghuni surga. Tiba-tiba muncul seorang lelaki Ansari. Hari berikutnya Rasulullah bilang muncul lagi akan muncul seorang penghuni surga. Munculnya orang itu juga. Hari ketiga orang itu juga. Maka Abdullah bin As radhiyallahu anhu penasaran. Dia mengatakan saya ingin tahu amal dia apa. Maka Abdullah bin As ikut dia sampai ke rumah. Kemudian Abdullah bin Amr bin As berkata, saya ada masalah dengan ayahku. Bolehkah kau izinkan aku tinggal di rumahku kalau memang oke? Kata dia silakan. Dia tidak ada masalah. Cuma dia ingin tahu ibadah orang ini apa. Ternyata orang ini siang hari tidak puasa sunnah. Sama dengan kita. Sama? Ternyata orang ini malam hari tidak sholat malam. Oh sama berarti ciri-ciri penghuni surga. Hanya saja kalau dia terjaga dari tidurnya, terbangun, dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Setelah 3 hari, akhirnya Abdullah bin Amr penasaran, dia bilang, "Wahai fulan, apa amalanmu?" Saya sebenarnya tidak ada masalah dengan orang tua saya, cuma apa amalanmu sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang kau penghuni surga sampai 3 kali. Kata dia, "Saya tidak punya amal illa ma ra'ait, kecuali yang kau lihat." Seakan-akan Abdullah bin Amr meremehkan orang ini. Kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, "Falamma walaitu," tatkala saya pergi, nadani, dia panggil, "Wahai fulan, amalanku yang tidak ada kecuali yang kau lihat itu saja. Hanya saja la ahsudu ahadan ala ni'matin ya atahallahu iya. Aku tidak pernah hasad kepada seorang pun atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan aku tidak pernah ghil, dongkol kepada siapapun." Kata Abdullah bin Amr bin As, "Hadzal ladzi balagha bika huwa alladzi la nutiquhu." Yang telah hatimu yang telah mencapai hal tersebut itu yang kami tidak mampu. Tapi dia punya amalan hati, tapi muncul terekspresikan ketika dia bangun dari tidur yang dia ingat langsung siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini orang baru bangun tidur biasanya ingat sesuatu, mimpi sesuatu. Dia begitu bangun tidur langsung berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kapan kita bisa begitu kalau kita tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Di antara cerita yang menarik, saya kemarin umrah sama seorang dokter anestesi. Dia menangani orang yang sering koma, dia tugasnya menangani orang koma. Dia bilang, "Ustaz, orang yang koma ada 2 model, ada yang masih bicara, ada yang tidak bisa berbicara." Yang menakjubkan yang bisa berbicara, dia pasti berbicara dengan sesuatu yang dia sukai. Maka ada orang baca Quran, ada orang bicara dakwah, ada orang bicara salat, ada yang bicara maksiat. Ada yang bicara video porno, ada yang bicara macam-macam. Subhanallah, apa yang dia dekati, yang dia geluti, itu yang terungkap ketika dia dalam kondisi koma. Masih bilang, bagaimana kita selalu ingat Allah kalau kita tidak dekat dengan Allah? Maka bulan Ramadan yang akan datang, semua kita mendapatinya, berusaha dekat dengan Allah. Kita sudah dunia sudah 11 bulan. Sekarang kita dunia tetap jalan, tapi lebih intensif. Lebih banyak baca Quran, lebih banyak berzikir, lebih banyak mengenali makna-makna ayat-ayat Al-Quran. Kalau bisa etikaf, kalau tidak bisa 10 hari, beberapa hari yang kita bisa, kalau tidak bisa 1 hari penuh, setengah hari boleh. Berusaha dekat dengan Allah. Man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dzira'an. Kata Allah, siapa yang dekat kepadaku 1 jengkal, aku akan dekat dia 1 hasta. Siapa yang berusaha mendekat dengan Allah, Allah lebih dekat daripada dia. Allah akan sambut. Maka ini kesempatan Ramadan kita lebih optimal. Kita sadar bahwasanya ini saatnya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara hal yang mungkin membantu kita ya, agar kita lebih optimal ketika bulan Ramadan, ingat bahwasanya bulan Ramadan adalah saatnya kita meningkatkan kualitas hati kita. Ruh kita butuh asupan ya. Fisik kita benar butuh asupan. Kita butuh makan, butuh minum. Ruh kita juga butuh asupan. Dengan apa? Dengan baca Al-Quran. Dengan solat malam. Dengan dengar kajian. Ruh kita butuh energi, butuh asupan.
Ruh kita ini selama ini pikirnya dunia, 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 dunia. Sekarang kita mencoba untuk mengingat apa? Akhirat. Saatnya bulan Ramadan, kita memberi asupan ruh kita. Kapan kita merasa ketenangan, lanjutkan. Baca Quran, Masya Allah nyaman. Ya, udah berarti ruh saya sedang saya beri asupan. Salat malam, serasa tenang. Ya. Nah, ruh saya beri apa? Asupan. Dengan sedekah. Siapa yang beri sedekah, Allah membuat hatinya menjadi lembut. Ya. Sedekah. Ya. Sering niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu bahwasanya hidup ini ternyata bukan cuma untuk badan saja. Karena ternyata di bulan Ramadan Allah mengajari kita untuk meninggalkan asupan fisik, makan, minum, syahwat tinggalin. Kau butuh asupan yang lain. Asupan hatimu, pusat kebahagiaanmu. Betapa sering kita selama ini yang kita fokuskan hanyalah asupan fisik. Kita lupa bahwasanya ruh kita butuh asupan. Kita lupa bahwasanya kebahagiaan bukan di fisik, kebahagiaan di mana? Di ruh. Kita lupa. Allah ingatkan, coba kau tidak makan, tidak minum. Bahwa hidup ini bukan cuma untuk asupan fisik. Oleh karena ikhwan, bulan Ramadan bulan yang penting untuk kita perbaiki hati kita. Mulai ruh kita perhatikan agar kita lebih bahagia ya di bulan Ramadan, dan kita jaga kebahagiaan tersebut setelah bulan Ramadan. Baik. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang membantu kita untuk bisa optimal di bulan Ramadan, kita berusaha menghargai umur kita. Caranya bagaimana menghargai umur kita? Tidak ada umur kita yang lewat sia-sia. Bagaimana cara agar umur kita tidak kita buang sia-sia? Dengan memperhatikan setiap detik yang kita lewati. Setiap detik yang kita lewati, setiap nafas yang kita nafaskan harus ada pahalanya. Gimana caranya? Kita harus mikir. Ini bulan Ramadan. Sebagian salah mengatakan satu tasbih sama seperti 1000 tasbih di luar bulan Ramadan. Semua amalan ibadah ditingkatkan oleh Allah, dilipat gandakan secara kuantitas maupun kualitas. Kuantitas maksudnya kalau di bulan lain misalnya pahalanya 1, di bulan Ramadan 10, 100, terserah Allah berapa. Itu namanya kuantitas. Ditingkatkan secara kualitas, kalau misalnya di bulan lain pahalanya misalnya, kalau kita bicara dunia sebagai misal, misalnya pahalanya mobil Avanza, kalau di bulan Ramadan mungkin mobil Alphard misalnya. Artinya diberi pahala berlipat gandakan secara kuantitas maupun kualitas. Ini kesempatan. Oleh karena setiap waktu yang kita lewati harus bermanfaat. Dari sini kita harus pelit waktu. Jangan buang-buang waktu. Jangan biarkan kita ngobrol kepanjangan sehingga waktu kita terbuang. Hati kita menjadi keras, ngobrol berlebihan, kelamaan. Hati ini lemah, yang menguasai hati kita Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau waktu sudah cukup kita ngobrol dan kita niatkan obrolan kita karena Allah, menyenangkan hati saudara, menyenangkan hati istri, menyenangkan hati anak-anak, cukup kita pindah kepada yang lain. Dari sini ikhwan, agar kita bisa optimal, ingat umur kita akan ditanya oleh Allah. Kata Rasulullah SAW, lan tazula qadama abdin hatta yus'ala an arba'. Bahwasanya tidaklah bergeser 2 kaki seorang hamba sampai ditanya 4 perkara. Sebelum dia menuju surga atau neraka, pasti dihisab atas 4 perkara. Apa yang ditanya? Di antaranya yang pertama, an umrihi fima afnah, tentang umurnya kemana dia habiskan. Umur maksudnya apa? Setiap detik dia habiskan kemana? Dari sini kalau kita mau buang umur kita, antum sekarang pegang HP, terus antum ingin lihat berita 15 menit, antum harus tahu bahwasanya 15 menit saya lihat berita ini ada manfaat enggak buat akhirat saya? Saya dapat pahala enggak? Kalau Allah tanya saya, kamu kenapa di bulan Ramadan 15 menit lihat berita? Bisa jawab atau tidak? Kalau bisa lanjutkan lihat berita. Kalau enggak ada faedahnya, jangan, rugi kita. Nanti habis Ramadan baru banyak lihat berita. Sekarang ngapain lihat berita? Kalau berita penting kita enggak lihat pun akan kita dengar. Lihat berita seperlunya. Adapun tenggelam dalam berita, buang umur, belum lagi maksiat yang kita lihat. Ya akhi, subhanallah. Gimana Ramadan kita sementara umur kita buang. Jangan sekali-sekali buang. Oleh karenanya setiap detik yang kita lewati bermanfaat. Caranya bermanfaat, niatkan ibadah. Ibadah bukan cuma ibadah mahdhu antara kita dengan Allah, tapi juga ibadah dengan interaksi sama manusia. Antum ngobrol sama istri, niatkan karena Allah, menyenangkan hati istri. Antum senyum sama orang, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah, senyum terhadap saudaramu sedekah. Antum telepon keluarga, tante, keponakan, niatkan silaturahmi. Antum datang ke tetangga, niatkan untuk
berbuat baik kepada tetangga, ihsan berbuat baik kepada tetangga. Antum olahraga mungkin sedikit sebelum berbuka atau setelah tarawih, niatkan untuk sehat agar bisa kuat salat tarawih, agar kuat untuk salat malam, agar kuat tidak ngantuk-ngantuk selalu, untuk bisa baca Al-Qur'an. Niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Antum mau tidur, niatkan karena Allah supaya ketika saya bangun kuat untuk beribadah. Kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, "Inilah ta'ala ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati." Aku berniat dengan tidurku dapat pahala sebagaimana aku berniat salat malamku juga dapat pahala. Dia tidak mencari pahala bukan cuma salat malam saja, bahkan tidurnya pun dia ingin cari dapat pahala. Oleh karenanya sebelum tidur berdoa, niatkan, insyaallah Allah bangunkan. Tapi kalau antum sebelum tidur murojaah berita, medsos, enggak ada niat tidur, bangun lanjutkan lagi Netflix. Gimana mau dapat pahala? Maka pelit waktu, sok sibuk. Ada orang ngobrol, afwan, saya lagi sibuk. Sibuk apa? Baca Quran belum selesai. Saya punya target. Saya ingin khatam selama Ramadan 3 kali. Ini saya belum capai target. Kita sok sibuk. Ya, belum tentu kita dapat bulan Ramadan lagi seperti ini. Sekarang aja belum tentu kita dapat. Sebenarnya kita dapat, kita buang-buang. Waktu kita buang-buang, umur kita buang-buang. Dan setiap detik punya pengaruh dalam status kita, nasib kita di alam berikutnya. Senyuman antum yang tulus punya pengaruh di alam barzah buat antum. Satu ayat antum baca, satu ayat antum pahami maknanya, punya pengaruh atas kebahagiaan antum di alam barzah. Satu pandangan yang antum tundukkan punya pengaruh di alam barzah. Satu pandangan yang antum lepaskan punya pengaruh atas kehidupan antum di alam barzah. Maka agar bisa optimal, jangan seperti Ramadan sebelumnya. Waktu kita masih banyak terbuang, seorang evaluasi setiap hari. Hari ini saya sudah ngapain? Ya Allah, masih ada waktu saya terbuang. Tadi kenapa saya lihat berita terlalu lama? Ya Allah, kenapa tadi saya bengang-bengong saja tidak berzikir? Cuma lihat-lihat kota tidak berzikir. Apa salahnya kita lihat-lihat kota sambil apa? Astaghfirullah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula quwata illa billah. Jangan ada waktu yang terbuang. Kenapa tadi saya ngobrol-ngobrol sama teman, saya tidak niatkan karena Allah, sekedar ngobrol bercanda duniawi. Kalau bercanda duniawi tidak dapat pahala, tapi kalau saya niatkan menyenangkan hati saudara saya, dapat pahala. Kenapa tadi saya belikan emas buat istri hanya supaya tidak dimarah sama istri? Tidak dapat pahala. Tapi kalau beli emas untuk menyenangkan hati istri karena perintah Allah, maka dapat pahala. Selalu evaluasi diri. Hari ini kenapa saya kok riya, saya kok beramal soleh, saya kok pamer ingin dikenal orang? Kenapa saya publish amalan soleh saya? Kenapa saya baca Quran, saya publish, saya bikin status? Kenapa saya itikaf, saya bikin status? Sedang itikaf jangan diganggu. Saya riya atau tidak? Evaluasi. Kenapa hari ini saya baca Quran sambil ngantuk-ngantuk? Apa salah saya? Evaluasi terus. Jangan sampai ada satu nafas yang tidak berpahala. Kita berusaha. Ini nasihat buat saya pribadi. Saya tadi semangat karena saya nasihat pribadi saya sendiri. Bikin kesibukan yang bermanfaat. Bikin acara buka puasa buat keluarga. Ya. Bikin jadwal belajar tartil ba'da subuh. Bikin kegiatan yang waktu kita tidak terbuang. Kalau kita koordinasi karena Allah Subhanahu wa taala. Kapan ke masjid? Jam berapa kita ketemu? Kapan kita setoran? Bikin koordinasi. Bikin pengajian panggil ustaz, kapan ketemu, kapan koordinasi. Semua waktu kita, pikiran kita di bulan Ramadan semua karena Allah Subhanahu wa taala. Semampu yang kita lakukan. Dengan demikian Ramadan kita bermakna. Masalahnya kita puasa, kemudian habis maghrib, habis isya, salat tarawihnya sebagian masjid cuma 15 menit, bahkan ada yang 7 menit. Setelah itu ngobrol, ngalor ngidur, nonton sinetron, nonton bola, nonton ini, nonton anu, bangun jam 3. Bangun jam 3, cek-cek makanan, bolak-balik, ngecek ini, panasin ini, makan, ngobrol sambil nonton TV. Aduh, waktu terbuang. Dan saya sering bilang di antara waktu yang paling spesialis, waktu premium bagi orang berpuasa, ketika sahur dan ketika berbuka. Justru itulah 2 waktu yang sering dibuang. Ketika berbuka, kita mendekati menjelang berbuka, kita berdoa sama Allah, baca Quran, berdoa memperbaiki hati, minta kepada Allah. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, doa yang paling mudah dikabulkan ketika sedang berbuka. Karena di puncak-puncak lapar, puncak dahaga, puncak berharap, di penghujung ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kalau kita salat, kita doa paling dikabulkan ketika kita sedang sujud, di antaranya ketika sedang tasyahud akhir, menjelang menutupi salat kita. Tapi di ketika sahur,
Waktu nuzul ilahi, Allah sedang turun ke langit dunia, Allah mengatakan hal min da'in fa astajib lahu. Ada yang berdoa aku kabulkan. Hal min mustaghfirin fa aghfirlah. Apakah ada yang mohon ampun akan aku ampuni? Hal min sa'ilin fa utiya su'lah. Adakah hambaku yang minta mohon aku akan kabulkan permohonannya. Ternyata di waktu sahur kita sibuk ngurusin makanan terus. Jangan. Waktu terbuang-buang. Jadi jangan bengong bulan Ramadan. Jangan melamun. Berusaha nafas kita, waktu kita, pikiran kita semua karena Allah. Entah mikir anak, entah mikir silaturahmi, entah mikir keluarga, entah mikir dakwah, entah mikir tahsin, entah mikir, pokoknya pikiran kita karena Allah Subhanahu wa taala sehingga Ramadan kita berkualitas. Mungkin demikian saja. Ikhwan dan akhwat yang rahmatillah Subhanahu wa taala, kita hanya bisa berdoa kepada Allah. Allahumma sallimna Ramadan lana wa sallim Ramadan lana ya wa tasallamhu minna mutakabbalan ya. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa taqabbalhu minna wa tasallamhu minna mutakabbala. Ya Allah, semoga kita dipertemukan dengan bulan Ramadan dan semoga kita bisa beribadah dengan ibadah yang diterima di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu taala alam bisawab. Saya aturkan terima kasih kepada jazakumullah khairan kepada para hadirin dan hadirat yang sudah menyisihkan waktu untuk mendengar apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua di dunia maupun di akhirat. Kemudian juga terima kasih sampaikan kepada para pengurus masjid, kemudian para bapak-bapak sekalian yang menjadikan pengajian kita malam ini lancar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberi balasan dengan balasan terbaik di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.